Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Marie yang merupakan putri bungsu dari Ratu Kerajaan Austria. Demi memperkuat hubungan bilateral antara Austria dan Prancis, sang ratu berniat menjodohkan Marie yang saat itu baru berusia 15 tahun dengan seorang pangeran muda dari Prancis bernama Louis. Dengan senang hati, Marie akhirnya menerima perjodohan tersebut dan langsung pergi ke Prancis dengan dikawal prajurit kerajaan. Namun sebelum tiba di tanah Prancis, Marie harus berhenti di perbatasan kedua negara untuk mengikuti upacara perpisahan. Sesuai dengan tradisi, semua barang pribadi yang ia bawa dari Austria harus ditinggalkan dan mengganti semua pakaiannya sebagai simbol melepas identitas lamanya. Sesampainya di wilayah Prancis, Marie disambut oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga kerajaan dan para bangsawan. Di sana, Marie pertama kali bertemu dengan Pangeran Louis ke-16 yang kelak akan menjadi suaminya. Di hari pernikahan, Marie tampil dengan sangat menawan dengan balutan gaun mewah dan terlihat sangat dewasa serta percaya diri yang membuat para tamu undangan sangat terpesona. Di pesta pernikahan itu berlangsung sangat meriah dan Marie akhirnya resmi menjadi putri mahkota Prancis. Setelah resepsi selesai, Raja Louis secara pribadi mengantarkan mereka ke kamar dan berpesan agar mereka segera mempunyai pewaris kerajaan. Setelah resmi menjadi istri Louis, Marie mulai merasa hampa dan Louis juga lebih sering menyibukkan diri dengan urusan pribadi dan hubungan mereka tampak dingin serta jauh dari kehangatan suami istri. Tidak hanya itu, mereka juga belum pernah sama sekali menanam singkong semenjak mereka menikah. Di suatu hari, pengawal kerajaan Austria datang menghampiri Marie dan ingin menyampaikan pesan dari sang ratu. Di dalam surat itu, ibunya mendesak agar Marie segera memiliki keturunan atau pernikahannya bisa saja dibatalkan karena dianggap gagal mempererat aliansi dua kerajaan. Setelah membaca surat itu, Marie langsung mengajak suaminya menanam singkong untuk yang pertama kalinya. Namun Louis, ia selalu menolak secara halus dan terlihat sangat canggung serta tidak menunjukkan ketertarikan. Beberapa bulan kemudian, lahirlah anak dari salah satu saudara Louis yang membuat posisi Marie semakin terpojok dan dikucilkan keluarga kerajaan karena belum memiliki anak. Tidak ingin ambil pusing, Marie mulai menghibur diri dengan pesta dengan teman-temannya dan membeli beberapa barang mewah. Tidak hanya itu, Marie juga turut datang ke sebuah pesta topeng yang ditemani oleh suami dan teman-temannya. Di sana, Marie tidak sengaja berkenalan dengan seorang pria bernama Count Fersen yang merupakan prajurit Swedia dan Marie sangat terpesona dengan ketampanan pria tersebut. Beberapa hari setelahnya, mereka mendapat kabar duka kalau Raja Louis ke-15 wafat karena penyakit. Dan secara otomatis, Louis dan Marie resmi dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Prancis. Setelah menjadi seorang ratu, Marie kini semakin larut dalam pesta dan menghamburkan kekayaan negara tanpa teguran dari suaminya. Sedangkan di sisi lain, Louis mulai terlibat dalam keputusan-keputusan politik besar dan salah satunya membantu revolusi Amerika meskipun keuangan Prancis sedang dalam masa krisis. Meskipun mendapat protes dari rakyat, Louis tetap bersikeras dengan pendiriannya dan sama sekali tidak mempedulikannya. Sementara itu, kakak tertua Marie datang untuk menasihatinya dan Louis agar lebih banyak menghabiskan waktu bersama supaya mereka segera mempunyai pewaris. Setelah mendengar nasihat dari kakak iparnya, Louis dengan percaya diri langsung mengajak Marie menanam singkong untuk yang pertama kalinya. Beberapa bulan kemudian, Marie akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Sebagai bentuk terima kasih karena telah memberinya keturunan, Louis akhirnya menghadiahi sebuah istana mewah untuk Marie. Di sebuah pesta, Marie kembali bertemu dengan Count Fersen dan mereka terlihat saling curi-curi pandang sampai menjalin hubungan secara diam-diam.
Namun sayangnya, hubungan mereka tidak berlangsung lama karena Conversen pergi tanpa kabar dan meninggalkan Marie dalam kesedihan mendalam. Di tengah kemelut batin sang ratu, kerajaan Prancis berada di ambang kehancuran dengan keputusan politik raja yang sangat kontroversial dan menimbulkan amarah rakyat. Tidak hanya itu, Louis juga dihadapkan dengan masalah hutang kerajaan yang semakin menumpuk dan ditambah dengan rakyat yang saat ini sedang kelaparan. Karena kejadian itu, rakyat Prancis langsung mengadu kepada sang ratu dan mengatakan kalau kondisi mereka saat ini sedang kelaparan karena tidak adanya makanan. Namun sang ratu, ia sama sekali tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan lebih mementingkan urusan pribadi dibanding memikirkan nasib rakyatnya. Di tengah situasi kerajaan sedang bergejolak, sang ratu mendapat kabar duka kalau ibunya telah meninggal yang membuat Marie sangat terpukul. Beberapa tahun kemudian, Marie akhirnya dikarunia seorang anak laki-laki yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Setelah mendapat pewaris kerajaan, Marie mulai merubah kebiasaannya dan bertekad untuk menjadi ratu yang lebih bijaksana. Namun itu semua sudah terlambat karena saat ini rakyat sudah terlanjur marah atas keputusan raja dan ketidakpedulian sang ratu. Karena sudah muak, rakyat akhirnya langsung menyerbu istana dengan menghancurkan benteng kerajaan dan menuntut revolusi. Dengan semua kekacauan yang terjadi, penasehat kerajaan langsung menyarankan agar raja dan ratu melarikan diri ke Swiss untuk mencari perlindungan. Namun mereka tetap bersikukuh tidak mau meninggalkan istana dan terus berusaha memperbaiki semua kesalahannya. Karena situasi semakin memanas, mereka akhirnya mengalah dan terpaksa turun tahta yang membuat rakyat Prancis sangat bahagia karena berhasil menggulingkan monarki yang selama ini mereka anggap menindas.